Apa ini yang dimaksud dengan sesuatu? Kenapa Rudi? Rudi? Apa ini yang dimaksud dengan sesuatu? Kenapa Rudi? Rudi? Penelusuran kami sementara mampu menguak beberapa tragedi yang terjadi di tempat ini. Namun bukan hanya lelaki ataupun perempuan dewasa saja yang pernah menjadi korban. Seorang anak kecil pernah mengalami tragedi naas di area stasiun terbengkalai ini. Persis di itu tuh, di pas atasnya itu tuh, jaring-jaringnya itu. Ada jam segini kali, kisaran jam 5 sorean. Setrum dia pas abis mandi, rambutnya emang masih basah, main-main di situ, terus kereta lewat, terus meninggal di tempat langsung. Lantas tragedi kelam apalagi yang pernah terjadi di area stasiun terbengkalai ini? Serta apakah ada kaitannya dengan sosok astral saat stasiun ini terbengkalai? Padahal Dia merasa teman-temannya itu saat itu baik banget sama dia. Teman-temannya itu ngajak minum minuman keras. Dan mereka bersenang-senang saat itu. Dia nggak curiga sama sekali. Dia pikir temannya itu memang lagi happy. ada suara dari situ, Ruth. Kenapa, Ruth? Kamu dengar gak sih? Oh, saya paham. Saya ngerti. Kenapa? Shh! Diam ya. Diam. Ada sosok lain yang ingin berkomunikasi atau cara pengusiran ini justru? Ada sosok di sana. Tapi nanti saya ceritakan. Jadi salah satu dari teman laki-laki ini, dia punya dendam, punya emosi yang meluap-luap, tapi dia sembunyikan. Saat itu dia belum mati. Oke. Dia sempat sama kereta dan kakinya satu. Oke, jadi ternyata sebetulnya kondisinya saat itu belum meninggal, tapi sudah sangat parah dan seolah-olah dibuat seperti sebuah kecelakaan. Perlahan terkuak, Rudi mengkilas balik peristiwa yang disinyalir menjadi salah satu tragedi berbau kriminal di sini. Jadi dia udah dibunuh duluan, dijatuhin, ada kereta seolah-olah kecelakaan gitu loh. Karena dia kan kakinya yang patah. Di sini nih buangnya. Namun Rudi merasa ada kejanggalan dari tragedi tersebut. Yang memperparah suasana sebenarnya. Sesuatu yang memperparah suasana. Tapi apa sesuatunya itu, Ruth? Sesuatunya ada di... Ayo ikut saya. Entah apa yang dirasakan Rudi, namun sesuatu berkaitan dengan tragedi yang dialami sosok lelaki korban kriminal. Wow. Oke. Ini tadi sumber asal suara yang dari tadi kita dengar arahnya dari sini, sedangkan di sini kosong dan tidak ada apapun. Kalau secara mata awam, secara kasat mata memang tempat ini kosong. Tapi ini ada sosok laki-laki hitam besar di sini. Dia sedang berdiri. Dia wajahnya itu kelihatan kayak nggak senang. Apa ini yang dimaksud dengan sesuatu? Kenapa Rudi? Rudi? Seperti tak senang keberadaannya diungkap, sosok hitam pekat mulai menunjukkan gangguan. Kenapa, Ruth? Kamu nggak senang sama saya? Saya datang ke sini baik-baik. Ruth, kenapa, Ruth? Ruth, kenapa, Saya Ruth? cuma mau menguak tempat ini. Kenapa, Ruth? Boleh diceritain tadi kamu kenapa tiba-tiba langsung kayak terdorong? Dia waktu itu menghasut si pelaku, membisikkan, ayo serang, hajar. Pelaku ini memang ada rasa saat itu memang dendam, dendam marah kepada korban. Tapi dia bisa aja berubah pikiran. Tapi karena hasutan dari si
Sosok ini? Si jahat ini. Akhirnya si pelaku emosinya memuncak dan langsung menyerang korban, habis-habisan membabi buta. Apa sosok ini adalah sosok terkuat di tempat ini, Ruth? Karena ada aja sekelebatan bayangan hitam gede lah. Ini terlalu kuat, tapi lumayan lah. Bisa jadi memang ada sosok lain. Aku masih dengar suara juga dari sebelah belakang, Ruth. Karena bisikan dia, si pelaku ini menyiapkan senjata dan langsung mendatangi korban yang saat itu dalam keadaan mabuk. Di mana tepatnya, Ruth? Kejadiannya sekitar sini. Area sini ya? Betul, area Dan- sini. Kenapa, Ruth? Kenapa, Ruth? Ini dia nih benar-benar apa ya, kurang ajar. Dia terus kayak mengajak saya berkelahi. Itu siapa? Anak kecil itu. Ada sosok lain? Itu anak buah kamu. Di sana ada anak kecil. Dia anak kecil itu matanya itu nyala kayak kucing. Dia tingginya segini. Dia pakai bajunya itu kayak hitam keabu-abuan. Dia juga pakai celana pendek hitam keabu-abuan. Anak kecil ini dari tatapannya tatapan jahat. Seakan mengundang sosok astral lain, Rudy merasakan kehadiran sosok astral yang berhubungan dengan sosok hitam pekat. Ada niatan buruk dari mereka gitu loh, Ruth. Mereka ini emang niatnya buruk. Ruth, sumpah aku merinding banget, Ruth. Kenapa, Ruth? Boleh digambarkan saat ini sosoknya sedang apa, Ruth? Kamu pernah dengar nggak tentang setan tek-tek? Apa itu setan tek-tek, Ruth? Nah, ini nih di tempat-tempat sepi, misalnya rel kereta seperti ini, orang-orang Ya, Ruth. sering dengar suara aneh, seperti suara yang Kenapa, Ruth? seperti suara itu siapa? Lagi-lagi si hitam itu dari kejauhan dia kayak nunjuk-nunjuk saya sambil ngancam-ngancam. Karena ini anak buahnya saya pegang. Setan tek-tek itu, kenapa disebut setan tek-tek? Karena dia suka membunyikan benda seperti ini. Awas, Ruth, awas jatuh, Ruth. Ruth, awas jatuh, Ruth. Seperti suara ketukan. Iya. Dia suka membunyikan suara-suara itu di tempat sepi, terutama di rel-rel seperti ini. Dan orang-orang nggak ngelihat wujud apapun di tempat suara itu. Makanya akhirnya dia dijulukin setan tek-tek. Hanya berupa bunyi ketukan saja. Betul. Oke, tapi kenapa sosok ini menimbulkan bunyi-bunyi? Apa ingin berusaha menarik perhatian atau itu adalah bentuk cara mengusir manusia yang ada di tempat itu? Ya, dia ini memang memperdaya manusia, mempermainkan manusia, mengusil, membuat usil seperti itu. Dan itu belum seberapa. Kenapa? Belum Ada yang lebih parah lagi. apa itu? Dia nggak cuma sekedar bikin bunyi-bunyian ini. Mainkan? Kadang kalau ada manusia yang sendirian jalan di rel, dia datang ke manusia itu, dia nemplok di pundaknya, kemudian ditutup kupingnya. Oke, jadi ini mungkin fenomena yang sering kita
bilang kalau kadang orang melintasi rel kereta kemudian dipanggil namanya tapi dia nggak nengok pada saat kereta mau lewat. Itu karena ada sosok yang mengganggu Betul. manusia tersebut. Ada juga memang faktor-faktor lain, tapi salah satunya adalah memang makhluk ini yang suka membuat manusia jadi celaka. Ditutup telinga orang itu, jadi orang itu berjalan, dia nggak sadar sama sekali ada suara kereta di belakangnya. Dan kamu bisa tebak apa yang terjadi? Kecelakaan. Tak dapat dipungkiri, fenomena kecelakaan di perlintasan kereta memang kerap terjadi di berbagai stasiun. Penjelasan sosok menyerupai anak kecil dari Rudy memperkuat adanya kaitan gaib dengan fenomena tersebut. Saya pernah nemuin kayak sosok anak kecil sih, terus saya jalan sih lewat sini. Itu sih belum begitu malam, kisaran jam 9 malam itu. Kalau suara kayak suara-suara berisik kayak apa sih, kayak orang lempar pakai batu aja sih, kayak ke tembok-tembok gini. Rudy pun mencoba menguak tragedi lain yang sekiranya pernah ada di tempat ini. Saya mau tanya, ada tragedi apa lagi di sini? Menonton ke sebuah arah. Sini? Pohon. Kenapa dia belum? Rudy! Seketika Rudy mengalami gangguan dari sosok astral yang mencoba menunjukkan sesuatu. Oh, hati-hati. Dia lari ke sana. Gangguan kembali Rudy dapatkan saat mencoba menguak tragedi lain yang pernah terjadi di area ini. Setelah bergegas menuju terowongan, Rudy seolah merasakan sesuatu di area ini. Tadi dia di sini, Tas. Kenapa, Ruth? Kenapa tiba-tiba lari ke sini? Sebentar, saya merasakan ada residu kekejaman juga di sini. Di tempat ini? Di sini? Ya, di sini, Tas. Oke. Aku ingat sesuatu di tempat ini. Ruth? Nah, ini dia si bocilnya. Apa? Kenapa, Ruth? Oh. Jadi katanya si hitam besar tadi itu dia suka menjilati tubuh. Dia selalu bikin orang-orang itu cekcok. Kalau ada kesempatan orang-orang itu dihasut sama dia untuk menumpahkan darah. Kemudian darah yang berceceran itu yang dia hisap. Dan kata si bocah tadi, di sini tuh pernah ada seonggok tubuh Oke, sebentar. yang dijilat-jilatin. Tadi waktu sore aku ke tempat ini. Iya, aku yakin banget. Kayaknya tempat ini deh, Ruth. Sore. Kita mungkin boleh mendekat ke sini. Tadi dijelaskan bahwa tepatnya di tahun 2012 itu ditemukan seorang mayat laki-laki dengan posisi kaki di sebelah sini dan kepalanya di sebelah sana. Aku pikir dia kayak, maaf ya, mencoba untuk bunuh diri lompat dari atas, tapi ternyata enggak katanya. Cuman aku nggak tahu nih apa motifnya atau ada sosoknya mungkin di sekitar sini, Ruth. Di sini. Di sini. Ya, memang residunya terasa di sini. Si bocah itu bilang, itu sebenarnya dia meninggal karena dibunuh. Dan pembunuhannya bukan di sini. Lantas,
Apakah sosok yang memberikan gangguan memiliki keterikatan dengan tragedi yang coba Rudi kuak? Tadi dijelaskan bahwa tepatnya di tahun 2012 itu ditemukan seorang mayat laki-laki dengan posisi kaki di sebelah sini dan kepalanya di sebelah sana. Aku pikir dia kayak, maaf ya, mencoba untuk bunuh diri lompat dari atas, tapi ternyata enggak katanya. Cuman aku nggak tahu nih apa motifnya atau ada sosoknya mungkin di sekitar sini, Ruth? Di sini. Di sini. Ya, memang residunya terasa di sini. Si bocah itu bilang, itu sebenarnya dia meninggal karena dibunuh. Dan pembunuhannya bukan di sini. Jadi hanya mayatnya saja yang dibuang di sini. Tempat ini tempat pembuangan mayatnya aja. Hanya tempat pembuangan mayatnya. Lalu di mana lokasinya? Kejadian pembunuhannya itu? Jauh, Jauh. bukan di sini. Ini cuma lokasi pembuangan aja. Oke, mungkin karena memang tempat ini sudah tidak aktif dan tidak terlalu banyak orang, sehingga orang menjadikan tempat ini sebagai tempat pembuangan mayat untuk sosok yang dibunuh ini. Rudi, boleh dibantu tanyakan untuk sosok ini mungkin ada yang ingin disampaikan? Saya merasakan residunya aja di sekitar sini. Jadi rasa-rasa energi, rekam jejak masa lalu itu aja yang saya rasakan. Kalau untuk sosoknya sendiri dia nggak ada di sini. Tidak ada di sini. Betul. Beda dengan sosok-sosok yang sebelumnya yang di sana kita jumpai, itu mereka memang sekarat dan akhirnya tewas di sini. Kalau yang ini dia sudah tewas di tempat lain kemudian dibuang ke sini. Sehingga kita tidak menemukan jin korinnya ya, Rud? Ya, kebetulan saya nggak lihat sosok Horidya di sini, nggak merasakan itu di sini. Cuma residunya aja. Hanya residunya saja. Oke, Rud, aku udah dapat kesimpulan dari penelusuran malam hari ini. Cuman takutnya kenapa-napa karena memang rel ini juga sebenarnya masih aktif. Hanya saja stasiunnya yang sudah tidak beroperasi. Mungkin kita coba cari tempat yang lebih aman kali ya, Rud? Iya. Ayo. Sebelah sana. Kayak aku udah dapet sebuah kesimpulan sih dari penelusuran malam hari ini bahwa ternyata memang kejadian-kejadian penemuan mayat yang ada di tempat ini dan kecelakaan yang terjadi di sini memang sebagian ada dorongan atau pengaruh dari sosok-sosok astral yang menempati tempat ini. Tapi memang untuk terbengkalainya dari stasiun ini sendiri mungkin lebih diakibatkan bukan karena gangguan, tapi memang melainkan dialihfungsikan saja karena memang tidak terlalu banyak masyarakat yang turun di stasiun ini. Tapi kalau menurut Rudi sendiri, kira-kira untuk malam hari ini lokasi uji berani mana yang paling cocok? Di ruangan si hitam tadi. Ruangan si hitam? Iya. Yaudah, langsung aja kita ke sana sekaligus jemput sahabat uji berani. Gangguan yang Rudi terima selama penelusuran tak menghentikan langkah kami untuk melanjutkan uji berani guna membuktikan eksistensi dari mereka lewat sahabat uji berani. Dan lokasi uji berani malam ini ialah sebuah bangunan bekas loket di area stasiun kereta. Lantas apakah sahabat uji berani akan merasakan eksistensi dari mereka yang tak kasat mata? Bau apa ya, Kak? Sebentar, Nabila. Sekarang kamu udah sampai di lokasi uji berani. Sebelumnya Tasya boleh tahu alasannya mengikuti uji berani apa? Buat itu sih, Kak. Nambah keberanian lagi aja sih. Oke. Sebelumnya kamu akan diberi sebuah lilin. Pastikan lilinnya tetap menyala karena itu satu-satunya sumber pencahayaan kamu. Silakan mengeksplorasi atau berjelajah di tempat ini dan diceritakan apapun yang kamu rasakan. Tangannya boleh? Silakan.
ada sebuah Iya. lonceng. Silakan dibunyikan jika gangguan yang kamu rasa terlalu hebat dan sudah tidak kuat lagi. Sekali lagi Tasya tanya, Nabila sudah yakin untuk ikut uji berani malam hari ini? Yakin Kak. Tim, matikan lampu. Nabila baru aja buka penutup matanya. Iya. Assalamualaikum. Permisi. Begitu buka matanya langsung ambil lilin dan coba untuk Maaf ganggu. berjelajah ya di tempat ini. Iya. Assalamualaikum. Sudah ada sosok-sosok Permisi. mungkin yang mendekati Nabila? Ada sosok hitam besar itu ada di ruangan di tempat kita pertama kali jumpa dia. Astagfirullahaladzim. Udah mulai. Rel. Kenapa tuh dia? Ada perut? Ada suara-suara. Udah mulai ada suara-suara lagi. Ada suara-suara lagi katanya. Astagfirullahaladzim. Aduh, tangan aku mulai lemes. Kemungkinan terburuk sama sahabat uji berani kita, apa bisa sampai melihat atau amit-amit pingsan atau Kemungkinan terburuk sebenarnya cuma berupa gangguan-gangguan suara ya, sama aktivitas-aktivitas yang kebetulan Julani juga merasakannya. kenapa tuh dilihat apa tuh di situ? Ya Allah, ya Allah. Nabila. Tenang dulu. Tenang. Kalau Nabila udah ngerasa lebih baik, kita boleh berdiri. Nabila, sebelumnya kami sangat mengapresiasi atas apa yang kamu lakukan malam hari ini. Boleh diceritakan apa yang kamu alami di tempat ini? Tadi ada bunyi-bunyi. Aku masih bisa bisa kontrol, tapi pas aku ngelihat ada bayangan putih aku udah nggak bisa. Udah Oke, jadi kamu mendengar suara-suara ngedenger suara-suara. dan yang bikin kamu menggoyangkan lonceng secara hebat adalah melihat sosok putih. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk apa yang kamu lakukan malam hari ini. Kita ke tempat yang lebih nyaman untuk Nabila ya. Yuk. Pemirsa, usai sudah penelusuran kami malam hari ini dan membuktikan bahwa di tempat ini memang terdapat sosok-sosok astral sebagai penunggu tempat ini sendiri. Dan tadi juga kita sudah sama-sama melihat sahabat uji berani yang kerap kali mendapatkan gangguan sama seperti saat kita melakukan penelusuran. Saksikan terus penelusuran kami mengunjungi tempat-tempat dengan cerita mistis, mitos, serta mencekam yang pastinya membuat Anda deg-degan hanya di GTV.